Halo teman-teman, aku Miki, sahabat Alkitab kalian. Kalian sudah jawab kuis Yusuf bagian 1? Kalau belum, kamu bisa jawab dulu ya. Karena kuis ini adalah lanjutan kisah seru dari Yusuf di Mesir. Sudah siap? Yuk kita mulai. Pertanyaan pertama. Apa yang dilihat Firaun dalam mimpinya yang membuatnya gelisah? Apakah 7 sapi gemuk dan 7 sapi kurus? Atau 7 keledai gemuk dan 7 keledai kurus? Atau 7 domba gemuk dan 7 domba kurus? Atau 7 unta gemuk dan 7 unta kurus? Jawabannya adalah 7 sapi gemuk dan 7 sapi kurus. Dalam mimpinya, Firaun melihat 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. Mimpi ini membuat Firaun bingung dan gelisah. Semua penasihat di istana tidak ada yang bisa menjelaskan arti mimpi itu. Siapa yang mengartikan mimpi Firaun? Apakah juru roti Firaun? Atau Potifar? Atau juru minuman Firaun? Atau Yusuf? Jawabannya adalah Yusuf. Apakah kamu ingat juru minuman yang pernah dipenjara? Akhirnya ia ingat kepada Yusuf dan berkata kepada Firaun, "Aku tahu seseorang yang bisa menolong." Tuhan memberi Yusuf kepintaran untuk mengartikan mimpi Firaun. Mimpi itu berarti ada 7 tahun panen melimpah, lalu 7 tahun masa kelaparan yang sangat parah. Yusuf juga memberi ide bagus untuk mengumpulkan persediaan makanan untuk menghadapi masa kelaparan. Firaun senang dan setuju dengan ide Yusuf. Apakah kamu tahu? Tuhan juga bisa membuat kamu pintar. Misalnya, kamu membantu teman yang belum mengerti pelajaran di sekolah. Atau saat kerja kelompok, semua teman diam karena bingung harus mulai dari mana. Lalu kamu memberi ide sederhana supaya bisa mulai. Itu artinya Tuhan memberi kamu hikmat untuk menolong dan mencari solusi. Apa yang dilakukan Firaun setelah Yusuf menolongnya? Apakah mengusir Yusuf? Atau menjadikan Yusuf pemimpin di Mesir? Atau memasukkan Yusuf ke penjara lagi? Atau mengirim Yusuf pulang ke Kanaan? Jawabannya adalah menjadikan Yusuf pemimpin di Mesir. Yusuf dari penjara kini pindah ke istana raja. Firaun sangat terkesan dengan kepintaran Yusuf. Jadi, Firaun memberi Yusuf tanggung jawab besar untuk memimpin seluruh Mesir. Artinya, Yusuf menjadi orang kepercayaan raja. Tugasnya adalah mempersiapkan Mesir menghadapi masa kelaparan. Yusuf juga diberi cincin dan pakaian kerajaan. Keren sekali ya! Siapa nama istri Yusuf? Apakah Asnat atau Ribka atau Maria atau Rahel? Jawabannya adalah Asnat. Yusuf menikah dengan Asnat, putri Imam di On, salah satu kota di Mesir. Tuhan memberikan keluarga baru untuk Yusuf di Mesir. Tuhan juga memberikan orang-orang baik dalam hidup kita untuk menemani dan menyayangi kita, seperti orang tua, kakak dan adik, juga teman-teman kita. Siapa nama anak-anak Yusuf? Apakah Ruben dan Simeon? Atau Manasye dan Efraim? Atau Gad dan Asher? Atau Yehuda dan Lewi? Jawabannya adalah Manasye dan Efraim. Tuhan memberi Yusuf 2 anak laki-laki. Ini seperti hadiah dari Tuhan setelah Yusuf melewati masa-masa yang sangat sulit. Lanjut ke 5 pertanyaan berikutnya ya. Mengapa saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir? Apakah mencari Yusuf? Atau membeli gandum karena kelaparan? Atau bertemu dengan Firaun? Atau pindah ke Mesir? Jawabannya adalah membeli gandum karena kelaparan. Kelaparan yang pernah dikatakan Yusuf benar-benar terjadi. Kelaparan itu melanda banyak tempat, termasuk tanah Kanaan, tempat keluarga Yakub tinggal. Mereka sangat kekurangan makanan, jadi mereka pergi jauh ke Mesir untuk membeli makanan. Tapi mereka tidak tahu bahwa yang menjual makanan adalah Yusuf, adik mereka.
Bagaimana reaksi Yusuf saat bertemu saudara-saudaranya? Apakah mengusir mereka dari Mesir atau memasukkan mereka ke penjara? Atau menyuruh mereka pulang tanpa makanan? Atau memaafkan dan memeluk mereka? Jawabannya adalah memaafkan dan memeluk mereka. Awalnya, Yusuf pura-pura tidak mengenal mereka. Yusuf juga menguji kakak-kakaknya untuk melihat apakah mereka sudah berubah. Ketika Yusuf melihat bahwa mereka benar-benar menyesal, ia tidak bisa menahan tangisnya. Yusuf memeluk mereka dan mengampuni mereka sepenuhnya. Coba bayangkan kalau kamu bertemu dengan orang yang pernah menyakitimu. Apa yang akan kamu lakukan? Bisakah kamu memaafkan seperti Yusuf? Dengan pertolongan Tuhan, kita juga bisa belajar memaafkan orang lain. Berapa banyak orang dalam keluarga Yakub yang pindah ke Mesir? Apakah 12 orang? Atau 13 orang? Atau 70 orang? Atau 100 orang? Jawabannya adalah 70 orang. Banyak sekali ya. Tuhan benar-benar menepati janjinya untuk membuat keturunan Abraham menjadi banyak, meskipun mereka harus tinggal di negeri asing untuk sementara waktu. Di mana keluarga Yakub tinggal di Mesir? Apakah Sikhem? Atau tanah Goshen? Atau Dotan? Atau kota Pitom? Jawabannya adalah tanah Goshen. Yusuf memilih tanah Goshen untuk keluarganya karena tanahnya subur. Yusuf tidak hanya memaafkan keluarganya, tetapi juga memastikan mereka punya tempat tinggal yang baik. Apa yang dikatakan Yusuf tentang semua hal buruk yang terjadi padanya? Apakah Tuhan mengutus dia ke Mesir untuk menyelamatkan banyak orang? Atau Tuhan sedang menghukumnya? Atau Tuhan memberinya kekayaan sebagai hadiah? Atau Tuhan ingin dia membalas dendam? Jawabannya adalah Tuhan mengutus dia ke Mesir untuk menyelamatkan banyak orang. Setelah ayah mereka meninggal, kakak-kakak Yusuf takut kepadanya. Mereka pikir, wah, sekarang pasti Yusuf akan balas dendam kepada kita. Tapi Yusuf berkata, jangan takut, kalian memang berniat jahat, tapi Tuhan punya rencana baik. Dia mengirim aku ke Mesir untuk menyelamatkan banyak orang. Yusuf percaya bahwa Tuhan bisa memakai hal-hal yang sulit untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan juga bagi orang lain. Hebat! Kamu sudah menyelesaikan kuis kisah Yusuf. Dari kisah ini kita belajar, pertama, Tuhan punya rencana indah dalam hidup kita, bahkan dari hal yang sulit. Kalau sekarang kamu sedang mengalami hal yang susah, ingat ya, Tuhan tidak meninggalkanmu. Tuhan bisa memakai ceritamu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kedua, Tuhan menolong kita untuk memaafkan orang lain. Meskipun itu sulit, hati kita jadi lebih damai kalau kita mau memaafkan. Sampai jumpa di kuis berikutnya. Tuhan Yesus sayang kamu.